PT Biotis sebagai pabrik swasta pertama di Indonesia yang memproduksi vaksin COVID-19 secara lokal. Dan kita kenal sekali dengan vaksin tersebut ya di era itu. Nah, bagaimana perjalanan Biotis di tahun 2025 dalam meningkatkan kapasitas produksi vaksin dan produk lainnya? Terima kasih. Memang kalau kita melihat sekarang, Biotis sudah memproduksi beberapa macam vaksin. Tapi kalau kita melihat mundur, pada saat tahun 2020 di mana kita mulai berdiri itu pada saat COVID ya. Memang pandemi COVID itu memberikan pelajaran yang luar biasa buat bangsa Indonesia, di mana saya rasa bukan hanya bangsa Indonesia ya, tapi seluruh bangsa di dunia yang merasakan pentingnya kemandirian dan kemampuan atas produksi sendiri, di mana pada saat krisis, semua negara, semua bangsa akan mendahulukan kepentingan negaranya. Nah, pada saat COVID itulah kami Biotis pada saat itu kami sudah memiliki fasilitas produksi biologi didorong oleh pemerintah untuk berkontribusi mengembangkan vaksin COVID pada saat itu. Inavac. Dan kita bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Dan saya baru tahu sekarang ternyata sepanjang sejarah Indonesia, Indonesia itu baru pertama kali membuat vaksin mulai dari nol. Jadi mulai dari pasien Indonesia, virus Indonesia, peneliti Indonesia, dan produsen Indonesia. Dan kami bangga bisa merealisasi vaksin Inavac sebagai kebanggaan kita. Sampai sekarang sudah ratusan dokter yang dihasilkan dari proses penelitian itu. Dan kenapa Biotis itu bersama Universitas Airlangga dan itu didukung oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di Surabaya dan peneliti-peneliti yang hebat. Kenapa bisa berhasil? Karena kalau kita lihat di Asia, balik lagi vaksin COVID ya, Asia itu hanya China dan Indonesia yang berhasil membuat vaksin COVID, berhasil sampai dipakai oleh masyarakat. Ya. Kita tahu seperti Jepang, Korea ada Genexin, masuk juga Indonesia, tapi gagal juga. Australia gagal juga di fase kedua. Indonesia dengan vaksin Inavac, kita berhasil sampai pemerintah membeli dan dipakai oleh masyarakat luas. Dan kita cukup bangga itu. Yeah. Seberapa besar Pak sebenarnya kontribusinya terhadap total output nasional vaksin? Kalau dari sisi jumlah mungkin nggak besar ya. Tapi setelah COVID, kami mau nggak mau kan kita udah masuk ke industri vaksin ya. Seperti kita ketahui yang belanja vaksin paling besar adalah negara itu sendiri, yang kedua UNICEF. Ya. Kita fokus ke Indonesia. Indonesia itu sejak beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun terakhir ini, program vaksinnya semakin baik ya. Mungkin 10 tahun yang lalu vaksin wajib di program imunisasi nasional hanya ada 7 macam vaksin. Kemudian 5 tahun terakhir naik menjadi 11. Sekarang sudah jadi 14. Nah, kontribusi Biotis bagaimana? Dari 14 macam antigen yang diperlukan dalam program imunisasi nasional itu, kami sudah berkontribusi 7 macam. 7 macam antigen. Jadi hampir setengahnya. Setengah dari antigen itu kita sudah berkontribusi. Itu dari sisi kebutuhan vaksin. Tentu dari sisi jumlah masih belum ya. Kalau COVID, karena kita mendapatkan izin edar itu belakangan, ya setelah COVID-nya slowing down dan sudah terkendali, maka nggak banyak vaksin yang kita bisa deliver ke pemerintah. Sedangkan yang vaksin yang lain tahun 2024-2025 kami berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan vaksin untuk anak-anak pentavalen. Kami bekerja sama dengan Biological E India. Kemudian terakhir adalah yang tadi di pembukaan adalah Pulmira. Itu merupakan kebanggaan kita juga. Setelah 3 tahun kita berjibaku untuk mempersiapkan itu, akhirnya kita mendapatkan izin edar dari BPOM dan pemerintah sudah mulai membelinya. Oke, dan apakah Pulmira ini sudah akan dijadikan vaksin wajib untuk anak-anak dan balita? Iya. Oh, ya, salah satu kebanggaan kita, ini vaksin Pulmira ini menggantikan vaksin impor. Oh, oke. Jadi selama Tapi ini untuk pneumonia juga pasti pneumonia kan? juga, ya. Jadi sebelumnya kita memakai vaksin yang diproduksi oleh Pfizer.
Ya, tapi sejak tahun lalu ada 2 industri nasional yang sudah memproduksi vaksin PCV ini, dan kita bisa, mungkin tahun ini kita akan bisa mereplace 100% kebutuhan vaksin PCV 13 untuk anak-anak Indonesia. Dan ini juga sudah masuk ke dalam vaksin wajib berarti ya dalam kurun waktu 2 tahun kalau untuk bayi. Betul. Nah, di tahun 2025 sendiri Biotis juga sudah menjalankan good manufacturing practices dan bersiap mengembangkan vaksin merah putih. Vaksin merah putih udah siap, udah lewat kan. Ya. Kita akan mempersiapkan vaksin-vaksin yang lain. Di dalam pipeline kita, seperti saya katakan tadi, dari 14 macam antigen itu kita sudah separuh. Ya, berarti ada beberapa vaksin yang kita harus siapkan. Misalnya dalam imunisasi nasional, program imunisasi nasional itu ada vaksin rotavirus misalnya. Kemudian ada HPV. Kemudian ada Japanese encephalitis. Itu yang dalam tahun-tahun ke depan kita akan siapkan. Kalau untuk good manufacturing practices ini sih Pak, apa sebenarnya kemajuan signifikan yang sudah dicapai? Seperti kita ketahui, industri vaksin itu adalah kalau GMP itu yang tertinggi. Ya, industri vaksin itu kenapa nggak banyak ya? Pelaku industri di Indonesia. Di Indonesia itu setelah 130 tahun baru ada Biotis. Ya, seperti kita ketahui, Bio Farma itu sudah berumur 135 tahun sekarang. 5 tahun yang lalu kita Biotis muncul. Berarti setelah 130 tahun baru keluar satu lagi. Iya. Kenapa? Setelah masuk ke industri ini saya baru tahu susah memang. Ya, industri ini entry barrier-nya besar, risikonya tinggi, standarnya tinggi. Kalau GMP tadi yang tertinggi, jadi highly regulated. Tapi bersyukur kita bahwa regulator kita dalam hal ini BPOM terakhir ini justru mendapatkan WHO listed authority. Artinya di maturity level yang 4 itu yang paling tinggi. Jadi walaupun kita sulit, tapi kita mendapatkan pengakuan dunia dengan mendapatkan status itu tadi. Jadi pelaku-pelaku industrinya comply terhadap GMP-nya itu.